Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis investasi publik yang beranggota 1. Illa Wijayanti, 2. Aina Aziha, 3. Ma'rifatun-Nisa, 4. Lutfiyah Husna Rofiqoh, 5. Dwi Jayanti, 6. Jumrotun Munafiah, 7. Ayu Lestari. Investasi publik adalah aset yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, baik manfaatnya dapat dinikmati langsung atau tidak langsung oleh pemerintah itu sendiri, yang dapat menyentuh seluruh golongan masyarakat itu. Jadi, investasi sektor publik itu meliputi investasi pemerintah itu sendiri, konsumsi yang dilakukan pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak atau non-pajak. Dengan adanya sistem informasi yang lebih maju ini, maka analisis investasi sektor publik lebih mengarah terhadap sistem pengawasan dan audit terhadap investasi yang telah diterima. Karena investasi yang telah diterima biasanya berupa modal, di mana modal tersebut dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat dalam penggunaannya atau malah merugikan berbagai pihak yang terdapat di dalamnya. Program investasi publik. Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proyek untuk menganalisis proyek yang memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Analisis berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktek manajemen keuangan sektor publik. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi, 2. Investasi memuat daftar nama dan jenis nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk. Yang ketiga, cukupan layanan dengan tingkat investasi yang ada sekarang. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayanan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknik, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah investasi penggantian. Investasi penggantian merupakan pengeluaran untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk penggantinya. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang ada saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan.
Rasio ini pada dasarnya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang atau tidak efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas. Yang ketiga, investasi baru. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomis, sosial, budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis. Materi yang selanjutnya yaitu aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Aspek kelayakan investasi ini satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Terdapat 4 aspek kelayakan investasi. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Untuk melaksanakan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya ini mencakup juga aspek legal dan lingkungan suatu proyek investasi yang akan dilakukan. Harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas dan likuiditas perlu dipertimbangkan. Yang keempat yaitu aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi, dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh individu, apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak, apakah proyek dijalankan oleh public agency atau oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik, equity atau equality. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi investasi publik, yaitu yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak.
Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat pengembalian yang dibutuhkan semakin tinggi. Ketiga yaitu risiko dan ketidakpastian. Tingkat pengembalian yang dibutuhkan akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori negara default. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, hak properti yang terjamin dan hak kontak dapat menurunkan risiko investasi. Yang keempat yaitu penjatahan modal atau capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah dana-dana untuk melakukan investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan, tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Oleh karena itu, harus dilakukan pemeringkatan investasi dengan menggunakan rasio manfaat atau biaya dan dapat juga menggunakan pemrograman linier. Materi selanjutnya, teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi. 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode, yaitu 1. Metode penilaian investasi tradisional. 2. Metode aliran kas yang didiskontokan. Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembangan modal yang diinvestasikan dan payback period. Secara sederhana dirumuskan, laba akuntansi dibagi jumlah modal yang diinvestasikan. 2. Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa datang, future cash flow, dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. IRR mendiskontokan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai 0, atau dengan kata lain adalah yang menyetarakan aliran kas bersih di masa datang dengan pengeluaran investasi awal. Net present value atau NPV. Net present value dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. I sama dengan tingkat diskonto, N sama dengan 1-50 tahun, yaitu umur proyek, CV cash flow. Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan cash flow dikali present value factor dikurangi investasi sama dengan CV kali PVF dikurangi I. Net present benefit NPB. Net present benefit dapat dirumuskan dengan sebagai berikut.
dengan keterangan NPV adalah nilai bersih yaitu manfaat dikurangi dengan biaya pada tahun ke N. I. Tingkat bunga N 1 sampai 50 tahun yaitu umur proyek. M. Manfaat. C. Biaya. Dengan catatan proyek yang dipilih adalah jenis proyek yang memiliki nilai NPV tertinggi. Analisis payback period. Analisis payback period, metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Rumus payback period yaitu investasi awal dibagi keuntungan tahunan. Analisis biaya cost benefit analysis. Metode cost benefit analysis merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Analisis benefit cost ratio dirumuskan sebagai gross present value sama dengan benefit atau cost ratio per investasi. 3 langkah melakukan analisis biaya manfaat menurut Dickson yaitu 1. Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang dimasukkan. 2. Mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. 3. Timing dan aliran biaya dan manfaat. Analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Langkah-langkah analisis efektivitas biaya yaitu 1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. 2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Keempat, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan yang muncul dari proyek yang akan